Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita film Ninja Assassin Part 1 guys. Sebelum nonton seri kedua ini, Mimin sangat menganjurkan untuk nonton video sebelumnya agar kalian tidak gagal paham tentang ceritanya. Linknya Mimin cantumin di deskripsi ya. Di seri sebelumnya, Raizo ditugaskan oleh Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil jam tangan emas di tangannya. Dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan arloji sebagai bukti bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Di atas sebuah gedung, Ozuno menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang asasin. Kemudian Ozuno memerintahkan Raizo membunuh seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko dulu. Bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno yang sangat marah, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raizo. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Raizo dan para ninja Ozuno, hingga Raizo terlihat tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja yang membuatnya terjatuh dari atas gedung. Scenes kembali ke masa saat ini. Raizo yang terlihat di jalan, sambil membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu, Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Karena Maslow tidak pernah dicurigai seperti sekarang selama masa karirnya. Ia diperiksa oleh Propos, CIA, dan lain-lain. Maslow pun menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah yang gelap gulita, tak disangka, Mika menemukan amplop putih yang berisi pasir hitam di dalamnya guys. Tak lama kemudian terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya, namun tertahan oleh sesuatu dan ternyata ada dua orang ninja di sana. Hingga terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu dalam ruangan gelap. Lalu terlihat salah satu orang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang dan mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo. Mika pun teringat saat ia melihat rekaman CCTV. Kemudian Raizo mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu guys. Di dalam mobil mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Mereka mengetahui dari aroma tubuh seperti seekor serigala. Tak lama Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Raizo menyuruh Mika untuk mandi tanpa sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo mengarahkan rokok di dekat tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mika kemudian menemui Maslow di tempat yang tersembunyi. Raizo kemudian merasakan kejanggalan dan memperingatkan Maslow bahwa akibat ulahnya akan banyak nyawa berjatuhan. Mika terlihat bingung. Lalu tak lama kemudian muncul banyak sekali tentara dari berbagai sisi menyetrum Raizo dan menangkapnya. Maslow membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya guys. Kemudian Maslow memberikan sebuah alat pelacak sehingga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan Maslow bisa melacak keberadaan Mika. Mika kemudian mendatangi Raizo dan memberi Raizo air mineral. Setelah itu, Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Kemudian Mika memberitahu Maslow tentang ancaman para ninja. Maslow dan tim yang bersenjata lengkap menganggap remeh kata-kata Mika. Lalu tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo. Di dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata benar apa kata Raizo. Di atas para ninja itu bersiap-siap akan menyerang para tentara itu. Satu persatu tentara itu pun tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dalam gelap. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Lalu Mika mengambil kunci sel di tubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Kemudian terlihat sesosok bayangan memasuki ruangan Raizo. Akhirnya Mika berhasil melepas rantai yang mengikat tangan Raizo tepat waktu. Saat berjalan keluar ruangan, Raizo kemudian menyuruh Mika menunggu dan Raizo pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan, tetapi tidak terlihat sosok Raizo. Kemudian muncul Raizo dan seorang ninja bertarung. Dan Raizo pun berhasil melumpuhkan ninja itu guys.
Raizo kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang berada di dalam parkiran. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Raizo pun bertarung melawan puluhan ninja klan Ozuno. Raizo terlihat mampu menghindari setiap serangan-serangan yang ada. Dia menghabisi para ninja itu satu persatu. Dengan kemampuan bertarung ninja yang tinggi, Raizo masih sanggup bertahan. Kemudian terlihat semakin banyak lagi ninja berdatangan. Raizo yang mulai kelelahan terlihat terluka oleh ayunan pedang. Lalu Raizo melompat menghindari serangan para ninja itu. Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara aneh. Lalu muncul pistau ninja menembus kaca mobilnya. Dia pun menginjak pedal gas dengan panik. Di jalanan banyak sekali ninja dan beruntung karena Mika berhasil lolos dan keluar dari gedung itu. Raizo yang terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Ia berlari di jalanan kota Berlin dan para ninja masih juga terus mengejarnya. Hingga seorang ninja berhasil merobek perut Raizo hingga ia tumbang. Namun muncul Mika yang menabrak ninja itu. Kemudian Mika menyelamatkan Raizo guys. Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit. Namun Raizo menolaknya. Kemudian Mika membawa Raizo ke dalam sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Kemudian dari luar penginapan, Mika terlihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Pagi harinya, para polisi datang. Mereka tahu keberadaan Mika, karena sebelumnya Mika membawa alat pelacak yang diberi Maslow. Tetapi polisi hanya menemukan Mika yang sendirian. Ternyata para bayangan ninja itu membawa Raizo pergi. Di dalam peti yang mengunci Raizo, ia mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno. Tak lama luka-luka itu sembuh satu persatu. Kemudian sampailah Raizo di markas klan Ozuno. Ia dibawa ke hadapan sang pemimpin klan Ozuno. Ozuno berkata, awalnya dia mempersiapkan Raizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya memimpin klan. Namun sekarang akibat ulah Raizo, Ozuno berniat membunuh karena telah mempermalukan nama baik klan Ozuno. Malam harinya, Raizo terlihat diikat di sebuah tiang bersiap untuk dieksekusi mati. Ozuno terlihat menekan perut Raizo untuk menyiksanya sampai muntah darah. Takeshi menyadari kalau Raizo membawa alat pelacak yang diberikan kepada Mika sebelumnya. Kemudian muncul para tentara pasukan yang dibawa Maslow. Tak berlama-lama, Mika langsung melepas tali yang mengikat Raizo. Lalu terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja guys. Namun para ninja terlihat mampu mengatasi ancaman dari para tentara yang menyerang. Tak lama Takeshi memasuki sebuah ruangan di mana ia telah ditunggu oleh Raizo dengan dua pedangnya dan siap berduel. Kemudian Takeshi menyuruh 4 rekannya menyerang Raizo terlebih dahulu. Namun terlihat mereka bukanlah lawan Raizo. Kini giliran Takeshi yang melawan Raizo, di mana Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi dan membuat Raizo semakin marah dan menyerang Takeshi bertubi-tubi. Hingga akhirnya Takeshi tewas di tangan Raizo. Tak lama kemudian, Raizo berjalan mendekati Ozuno. Ia pun berhadapan langsung dengan Ozuno. Ozuno terlihat menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang sulit ditebak. Meskipun penuh dengan luka, Raizo masih berusaha terus bertarung melawan Ozuno. Namun dengan kecepatan ninja yang dimiliki Ozuno, ia mampu menumbangkan Raizo dengan mudah dan membuat Raizo kewalahan. Di saat Ozuno akan menusuk Raizo, Mika langsung menembaknya dari belakang. Kemudian Raizo menyuruh Mika untuk lari, namun terlambat. Dia dengan mudah menusuk Mika dari belakang. Melihat Mika tumbang, Raizo dengan gerakan kilatnya juga mampu menghilang dan kini keadaan berbalik. Raizo menyerang Ozuno secara bertubi-tubi sampai lengan Ozuno terputus. Tak lama Ozuno pun dieksekusi mati oleh Raizo. Setelah itu Raizo mendengar detak jantung Mika. Ia menggendong Mika keluar dari bangunan itu guys. Raizo mengatakan kepada Maslow bahwa Mika baik-baik saja. Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Dan benar saja, akhirnya Mika terbangun. Keesokan harinya, terlihat Raizo yang masih di markas Ozuno. Ia melihat ke arah tembok yang dulu dipanjat oleh Kiriko untuk kabur dari tempat itu. Kemudian Raizo juga memanjat tembok itu.
Di sana ia melihat pemandangan yang sangat indah. Ia merasa dengan lega bisa menghirup udara kehidupan yang sesungguhnya. Itulah alur cerita film Ninja Assassin yang dirilis tahun 2009 guys. Seru banget kan guys? Silakan tambahkan narasi kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa guys dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.